Mana sih? Jangan lupa tuang dulu, isi dulu ya, karena kita mau ambil untuk spare-nya. Kalau menuang begini jangan kasih rapat, harus tinggi begini, karena di sini ini kotor, supaya tidak kotor kena itu pinggir-pinggir itu. Memang ini sekali. Oh, nasi apa ya? Jangan buka ini ya, tutup dulu. Bagian atas tutup, ini pastikan bersih, steril. Ada? Sini. Baru itu baru. Sudah, baru kita mulai tindakan. Jangan kosong ujungnya deh ya. Soalnya bersih. Pastikan tidak ada gelembung udara. Pasang infus pun hati-hati ke pasien ya. Kalau ada gelembung udara biasa terjadi emboli. Emboli paru, pasien tiba-tiba gawat gara-gara kamu. Oke, sudah siap semua. Ini juga sudah siap. Oke, kita pertama memulai dengan irigasi tertutup. Tertutup yang mana? Yang dialiri pakai NaCl. Cairan yang di sini untuk yang terbuka boleh pakai Aquades, boleh NaCl. Yang mana sediaannya yang ada. Oke, Aquades maupun NaCl, terserah yang mana yang ada. Kemudian pastikan kateter jangan sampai di atas sini, dia harus di bawah. Karena cairan kan mengalirnya ke bawah. Oke, pertama-tama sudah terpasang semua. Yang paling pertama adalah pasang apa namanya ini? Kenapa pakai underpad? Oke, setelah dipasang underpadnya bisa begini, bisa di bawahnya juga ya. Tergantung, bisa begini. Langsung Bawah pasien. Yang penting di sini yang penting. Kalau itu digeser semua. Oke, kemudian karena kita mau melakukan irigasi tertutup, pastikan urin bagnya kosong. Kenapa? Karena kita mau lihat cairannya seperti apa yang keluar nanti. Dari warnanya, banyaknya. Oke? Makanya dipastikan kosong supaya apa? Memudahkan kita untuk menilai. Artinya kalau dia merah sekali berarti masih banyak darah. Oke? Kemudian karena sudah kosong, kita sudah pastikan, maka langsung kita sambungkan. Ini dek, jangan sampai kotor karena ini aseptik. Tekniknya aseptik, harusnya ini steril. Ujungnya jangan kamu sentuh sedikit pun. Oke. Pastikan ini nih, irigasi. Kalau kateternya kayak tadi
Kamu irigasi bagaimana? Tidak ada lubangnya. Oke, di sini kemudian dipasang. Kenapa nggak mau masukin? Beda ininya. Aduh. Beda ini. Harusnya dia masuk. Enggak ada. Dari lagi cuma ini lagi. Oke, sudah terpasang, maka langsung dialiri. Saya tidak buka ini ya, kalau saya buka ini pasang semua itu. Dialiri kecepatannya 40 sampai 120. Semakin pekat darahnya, maka semakin cepat alirannya. Oke. Kemudian kalau yang intermiten berbedanya cuma ada klem. Sebelum kau aliri, klem dulu. Yang mana yang diklem? Selang yang mana yang diklem? Klem selang irigasi. Selang irigasi atau selang kateter? Selang kateter. Supaya apa? Supaya masuk cairan ini ke dalam bladernya. Kan kalau kau tidak tutup, dia punya kateter keluar sampai di bawah. Kenapa kalau lepas ini? Dia kasar ya? Usah. Kalau ini bagus ini. Beda dia punya infus set dengan kateternya, jadi tidak baku masuk. Harusnya ini baku masuk. Ya, harusnya baku masuk. Biasanya itu di rumah sakit cuma ada tersedia yang coklat sampai coklat ini, tidak ada yang ujungnya. Jadi dia masuk cap di situ, tinggal mau diplester sedikit. Kalau mau ini, mau apa? Mau klem, pastikan pakai kasa deh supaya tidak pecah dia punya selang. Lapis kasa baru klem. Jangan angka 1, pakai paling keras. Paling ujung. Nah. Setelah kamu klem, baru kamu aliri. Ini yang apa namanya? Yang intermiten. Oke. Lepas ini. Oke. Intermiten ini ada waktunya. Contoh, orderannya 2 jam. Kecepatannya 50. Catat jam berapa kamu mulai. Setelah 2 jam berhenti. Kalau sudah setelah 2 jam, kalau orderannya bilang setelah 2 jam selesaikan dia punya irigasi, ya sudah. Setelah 2 jam cabut irigasimu. Hentikan ini, cabut irigasimu. Cabut irigasinya. Lepas klemmu. Biarkan dia punya urin mengalir. Oke? Cuma gampang. Gampang kan? Gampang. Kemudian kita masuk yang terbuka. Yang tadi tertutup. Tertutup itu intinya dia cuma mengalirkan terus, mengalir terus. Ya, kecepatannya lebih cepat daripada cairan infus yang biasanya. Karena dia untuk irigasi atau mencuci, membersihkan. Oke, yang kedua adalah teknik terbuka. Terbuka, pasien sudah siap semua seperti itu. Ini tidak ada kan? Kalau kita mau pakai terbuka, maka yang kita mulai adalah ambil dulu cairannya. Sebanyak berapa? 30 sampai 50 cc. Biasanya dipakai 50 rata-rata. Ambil 50. Jangan sampai ada Oke. Setelah sampai di situ, kita ke pasien. Harusnya di mana alkohol swab? Alkohol swab di swab. Oke, sudah ada. Yang harus ada. Alkohol swab di swab dulu, kemudian dimasukkan. Ini pasti pas. Karena memang tempatnya. Oke. Setelah itu kita apa? Kita dorong. Dorong dulu ke dalam. Keluar lagi. Merembes. Setelah dia keluar, setelah dimasukkan, sudah habis sampai di sini, tarik. Jangan lepas di sini. Tarik dulu. Tarik.
Yang keluar cek warnanya. Oke, masih merah. Buang. Kalau buang begini jangan rapat ya. Soalnya di atas ini bersih. Buang. Contoh masih ada cairan di sini, saya isi lagi 50, masukkan lagi. Dorong lagi pelan, jangan kau kasih kuat, sakit itu. Tarik juga sebentar, jangan kasih kuat, sakit, pelan-pelan saja. Tariknya pelan. Hati-hati ini biar terlepas ini karena ini keras, aslinya ini keras. Karena udara. Tarik pelan, keras nanti ini kalau yang ke pasien langsung. Tariknya pelan, lihat lagi, masih merah sekali. Buang lagi. Isi lagi 50. Isi lagi. Oke? Isi lagi. Setelah semua diisi, tarik lagi. Sampai bersih sambil kita cek kateternya jalan atau tidak. Karena kan kita mau supaya tidak ada sumbatan kan? Sambil kau dorong, kau lihat mukanya pasien. Kalau dia kesakitan, pelan-pelan, tahan dulu. Sakit itu, bekerja sakit sekali. Kalau dia kesakitan, tahan dulu, baru dorong lagi sedikit pelan-pelan. Sambil kau lihat pasien. Habis itu tarik lagi. Sudah masuk, tarik lagi pelan-pelan. Yang tarik ini yang sakit. Tarik pelan-pelan. Tarik masih merah. Kalau sudah bening, sudah bersih, lumayan bersih, urutnya lancar, selesaikan tindakan. Oke? Sudah bersih, contoh sudah bersih. Oke. Kita buang cairannya. Yang kedua adalah kalau ada orderan. Dibilang coba masukkan dulu karena biasanya ada spray dengan obat, dimasukkan ke dalam spet, dimasukkan ke dalam kandung keningnya. Caranya adalah mana klem tadi? Kita klem dulu dia punya selang. Jangan lupa pakai kasar. Klem yang kuat yang paling ujung. Kemudian baru kita masukkan. Contoh saya sudah masukkan. Cairan di sini dia minta 50 cc, saya masuk 50 cc. Kalau ada orderan supaya dia punya cairan di sini tertampung dulu di sini sementara, kalau tidak biasanya ada obat juga mau dimasukkan, maka didorong pelan-pelan, masukkan dulu ke dalam. Jangan biarkan dia mengalir keluar, maka kita klem di sini. Dorongnya perlahan. Oke, sudah selesai, dia cuma minta 50 cc. Selesaikan tindakannya. Ya. Sudah masuk ke dalam kan? Baru buka kelemnya. Karena cairan sudah masuk. Jadi buka kelemnya. Oke? Selesai sampai di situ saja. Kalau yang terbuka dan tertutup. Kemudian belajar training. Belajar training untuk apa tujuannya? Melatih pasien supaya dia tidak lupa sudah kencing cara kencing. Biasanya kan pasien kalau terpasang kateter lama, dia punya sphincter eksternal itu tidak berespon atau dia punya refleks sudah kurang. Kenapa? Karena dipaksa buka terus dengan lama oleh kateter. Maka kita latih lagi sphincternya. Cara melatihnya bagaimana? Diklem. Ya, sebenarnya bukan di sini klemnya, di sini, di bagian selangnya. Jangan lupa pakai kasar. Klem di selangnya. Selama berapa lama? Biasanya pasien-pasien persiapan pulang entah 24 jam atau 12 jam. Kita tahan begini selama 2 jam. Setelah 2 jam kita buka lagi. Atau tidak, kalau pasiennya merasa setelah itu pasiennya sudah merasa pipis. Pak, kalau merasa pipis buka Pak ya. Ada rasa-rasa ingin pipis karena kalau bladernya penuh tidak keluar berarti dia merasa pipis itu. Dia punya sphincter ingin pipis begitu. Buka dulu. Setelah dia selesai dia pipis lagi tutup lagi. Ajarkan pasiennya. Atau tidak setiap 2 jam kita pergi lihat.
Ya. Ini pasien-pasien persiapan pulang biasanya. 24 jam atau 12 jam sebelum pulang kita bladder cleaning dulu. Kalau pasien-pasien BPA sampai 1 minggu 2 minggu di rumah sakit. Jadi sudah lupa cara kencing. Jadi kita ajarkan dia kencing supaya merangsang dia punya sphincter eksternalnya. Kalau dia tutup di sini, kan sphincter eksternal itu bekerja. Kalau dia rasa penuh bladdernya, maka sphincternya akan membuka. Oke? Dia kirim sinyal ke otak, otak bilang sphincter buka. Ada pipis mau keluar. Ya, kalau dia tidak, karena dia lama terpakai kateter, itu sphincternya kita paksa untuk buka. Artinya apa? Dia sudah tidak berespon lagi, dia sudah kurang dia punya sensitivitas responnya. Ya, makanya dilatih dia supaya dia belajar lagi untuk membuka dan menutup secara otomatis sesuai dengan keadaan di bladdernya. Ya, kalau dia penuh dia buka, dia pengen kencing. Kalau dia tidak penuh ya tidak ada refleks untuk kencing. Begitu ya? Saya rasa cuma sampai di situ. Ada pertanyaan? Setelah selesai, bereskan saja alatmu. Alatmu bereskan semua, pasienmu bereskan. Yang kita lakukan apa? Tanya respon pasienmu. Apa yang dirasakan? Sakit enggak? Sakit. Kau ngerasa sakitnya? Kalau ada nyeri, catat apa respon pasiennya. Kemudian yang paling penting, berapa banyak cairan yang kau masukkan. Oke, sampai di sini lihat kalau tadi penuh berapa yang habis. Oke, sekarang berarti sisa berapa ini? Sekitar sisa 410. Berarti yang masuk berapa? 90 dong. Kan 500 ini. 40 berarti 90 kan? Nah, berarti sudah masuk 90. Oke. Keadaan urin yang keluar seperti apa warnanya? Merah, masih merah. Kemudian tadi kalau kita tindakannya ini irigasi terbuka, dia punya tindakan. Berapa kali kita lakukan irigasi dan berapa cc yang kita lakukan? Kita masukkan 50 selama 3 kali, artinya 150 kan? Kita lakukan 150 sampai nanti 150 baru dia bersih. Catat semua. Responnya pasien apa selama dilakukan irigasi? Selama dilakukan irigasi pasiennya nyeri. Pasiennya tidak nyeri, catat semua. Oke? Kemudian keadaan urinnya ada enggak flek-flek atau bercak-bercak? Biasa ada kalau pasien-pasien yang BPH, biasanya ada kayak orang bilang itu kayak jaringan-jaringan kecil itu keluar. Ya. Kalau yang pasien-pasien habis penembakan ini, penembakan dia punya ginjal, ditembak ginjalnya karena ada batu, biasa ada kerikil-kerikil kecil kayak kapur keluar dari urin. Tadi irigasi terbuka itu bisa 1 kali obat yang ada yang Tidak, irigasi terbuka kalau ada orderan, entahkah obat atau pemantauan sementara. Ya, contoh ada orderannya, kita lakukan bladder irigasi kandung geni 2 jam yang terbuka. Ya, 2 jam yang terbuka, tapi tolong diamkan dulu dia punya cairan di bladdernya selama 2 jam. Ya, diklaim baru masukkan. Hitung lihat jam berapa kamu lakukan tindakan. Contoh sekarang jam 2. Berarti sebentar jam 4 jangan kau lupa. Pasien jangan kau lupa di situ. Sudah penuh cairan di sini, kau tidak pergi cek pasien. Ya? Ada lagi? Ujiannya ini ya, bisa ya? Oh, hanya irigasi. Hanya. Yang memancing sel itu orang melakukan 3 irigasi tertutup terbuka atau Salah 3 ya? Itu secara kontinu sama yang terbuka. Yang terbuka itu tadi cuma untuk bersihkan. Kita cek darahnya masih merah kah? Kalau masih merah, berarti masih dikasih masuk lagi, diirigasi terus lagi. Paham nggak maksudnya? Ya. Ya, kita perawat dek, tindakannya kita ada 2 di sini. Kita punya skill yang wajib. Yang lainnya itu bergantung dari tindakan kolaborasi. Yang pertama adalah tertutup secara kontinu. Kenapa? Karena pasien habis post op harus diirigasi karena masih banyak kotor di dalam bladdernya.
Jadi kita irigasi sampai keluar, sampai bersih. Kemudian yang kedua, kalau tersumbat kateternya, mau tidak mau kita lakukan irigasi terbuka. Terbuka yang hanya mau dicek darahnya. Kalau masih merah, dia berarti masih ada gumpalan. Sambil cek dia punya darah. Karena lubangnya ini besar. Biasanya gumpalan yang kecil-kecil yang bisa masuk di sini molekulnya akan masuk ke sini, kelihatan di sini masih ada gumpal-gumpal. Berarti ada sumbatan di dalam kateternya. Kalau ada sumbatan, kesakitan pasiennya karena tidak akan keluar dan punya pipis dari sini ke kateter. Karena tersumbat. Makanya kita bersihkan, itu namanya irigasi terbuka tadi. Kalau dia ada obat mau dimasukkan, begitupun caranya, tapi diklaim dulu di sini. Dimasukkan obatnya. Tergantung lagi dia minta diklaim terus selama 2 jam, bilang orderannya klaim terus sampai 2 jam. Ya sudah, klaim terus sampai 2 jam, itu tindakan kolaborasi namanya. Ya, apabila ada obat dikasih masuk, didiamkan selama 2 jam, itu kolaboratif. Kemudian yang intermiten juga tadi, yang tertutup intermiten begitu juga. Ya, begitu juga dimasukkan ke dalam dulu cairannya selama 2 jam. Contoh dibilang orderannya 2 jam, masukkan kecepatan 40 tetes per menit. 40 tetes per menit, kita klaim di sini, kasih jalan selama 2 jam. Kita mulai jam 2, berarti jam 4 sebentar evaluasi pasiennya. Setelah 2 jam cabut, selesaikan. Yang penting 40 ppm sudah di sini. Terus tulis laporan 40 cairan sudah dimasukkan 40 ppm selama 2 jam. Oke, sambil cek responnya pasien apa responnya telah diberikan. Oke, paham maksudnya? Gampang loh. Alat sudah beres, buka handphonemu, buang, cuci tangan. Habis itu evaluasi pasien atau tahap terminasi. Apa perasaannya, apa yang dia rasakan, masih nyeri enggak kandung kemihnya, ya, ada perih enggak, ya. Sampaikan ke pasiennya kalau ada masalah, ada nyeri, segera hubungi kita di nurse station. Oke, setelah itu kontrak tindakan berikutnya. Pak, ini saya klaim sementara 2 jam dari sekarang saya akan datang lagi. Kalau saya lambat datang Pak, pencet bel. Siapa ini po? Biasa itu di rumah sakit kalau di Bedang, saya pernah di Bedang dinas dari jam 7 pagi saya tidak pernah tutup sampai jam 2. Jadi Bedang itu ramai sekali tindakannya.